Oke, selamat pagi anak-anak. Ayo silakan siapkan dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Nah, Ibu akan cek dulu. Siswa di sini udah piket semua? Sudah. Baik, kalau sudah piket, udah siap belajar, ya kelasnya udah bersih. Baiklah, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa. Yang memimpin berdoanya, Ibu persilahkan. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Junardi hadir hari ini? Rian Hertanto hadir? Hadir. Apriliana, Domi, hadir semua ya anak-anak ya? Baik, kalau hadir semua, biar kita lebih semangatnya ya untuk belajar hari ini, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, silahkan satu orang yang memimpin lagunya. Maju. Silahkan. Ayo silakan berdiri semua. Baik, silahkan duduk. Terima kasih. Nah, untuk menambah lebih semangatnya lagi, kita mengadakan ice breaking dulu ya anak-anak ya. Nah, silakan kita menggunakan lagu Kalau Kau Suka Belajar Tepuk Tangan. Oke, ya berdiri semua. Silahkan berdiri semua. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Nah, baik, karena kita sudah melakukan kegiatan pendahuluan berdoa, absen dan menyanyikan lagu, maka dari itu Ibu akan menyampaikan materi. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak. Pada minggu lalu kan kita mempelajari tentang gerak dan gaya. Nah, apakah anak-anak masih ada yang ingat tentang gerak dan gaya? Masih ada yang ingat tentang gerak dan gaya? Masih ingat gerak yang kita lakukan? Ayo, silahkan. Kemarin yang menjawab? Silahkan. Gerak dan gaya. Ayo. Jangan tunjuk. Ayo, silahkan. Silahkan, Nak. Gerak dan gaya. Jika kita berjalan dari rumah menuju ke sekolah, disebut gerak dan gaya. Ya, masih lupa ya anak-anak ya. Apalagi contohnya kemarin, ayo. Ya, menggunakan sepeda berangkat dari rumah ya. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Nah, baik, pada hari ini Ibu materinya itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada ini. Nah, tentang klarifikasi makhluk hidup. Di sini Ibu membahas tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, jadi anak-anak di sini kita mengetahui komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekolah kita.
Nah, tanpa kita melihat pun kita sudah tahu apa yang ada di halaman rumah kita, di halaman sekolah kita. Ada tumbuhan, ada batu, ada kerikil, ada tanah. Nah, jadi mereka termasuk komponen biotik dan abiotik. Ada makhluk hidup dan ada benda mati. Nah, jadi di sini tujuan dari Ibu mengajarkan ini, nah Ibu melihatkan ini aja lah ya. Ini meja di depan kalian. Nanti kalau Ibu tunjukkan ini meja dengan tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nanti tadi Ibu ndak ambil ya, jadi ndak sempat lagi ngambilnya. Nah, meja dan tumbuhan itu, kenapa tumbuhan disebut makhluk hidup sementara meja itu benda mati? Nah, siapa yang mau menjawabnya satu orang? Ayo silahkan. Silahkan Bang. Kenapa? Iya, tumbuhan bisa bernapas sedangkan meja tidak. Ayo tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, baik. Ini pertanyaan pematiknya ya. Lalu dari yang Ibu tanyakan ini, gambar tumbuhan dengan meja ini. Nah, jadi kalian tadi mengatakan yaitu tumbuhan bisa bernapas, sedangkan meja itu tidak. Nah, meja itu kan terbuat juga dari kayu, pohon itu sendiri ya. Nah, baik, Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini ya, manfaat dari materi pada hari ini, yaitu manfaat dari komponen biotik dan abiotik itu sendiri yang kita ketahui itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, ya, kalau manusia ini makhluk hidup itu bernapas, memerlukan makanan. Benar enggak, anak-anak? Nah, beradaptasi. Nah, sementara benda mati itu yaitu seperti tadi apa Ibu sebutkan? Meja, tanah, batu, pasir. Nah, kalau pasir untuk kita membuat rumah, batu juga untuk membuat jalan dan fungsinya sangat banyak. Nah, maka dari itu Ibu mengangkat komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar lingkungan kita ini biar kita lebih mengetahui fungsinya apa di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya. Itu ringkasan dari manfaat dari materi yang akan Ibu angkat. Nah, jadi di sini Ibu menyampaikan tujuan dari pembelajaran Ibu di sini. Coba perhatikan tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasi makhluk hidup dan makhluk hidup benda dengan cara mengidentifikasi ciri makhluk hidup melalui pengamatan gambar dengan benar. Nah, nanti Ibu akan menayangkan gambar makhluk hidup ya, video maksudnya itu tentang ikan yang ada di akuarium dan ikan yang ada di keramba. Nah, nanti anak-anak menganalisis dan untuk mengisi LKPD-nya ya. Baik, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan karakteristik yang dimiliki melalui kegiatan observasi dengan benar. Nah, yang ketiga, membuat hasil pengamatan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Nah, di sini nanti anak-anak disuruh menganalisis, lalu mengerjakan, terus membuat laporan di dalam LKPD-nya, lalu diskusikan seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya, di sini pembelajaran Ibu yang Ibu gunakan nanti untuk menilai itu ada rubrik penilaian profil Pancasila dan rubrik penilaian diskusi kelompok. Nah, dan yang terakhir Ibu nanti kita simpulkan dari materi yang Ibu sampaikan. Ya, kita simpulkan bersama-sama setelah anak-anak melakukan diskusi. Nah, itu di penutupnya nanti. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Anak-anak simak ya. Setelah itu baru Ibu bagikan LKPD-nya. Kita saksikan bersama-sama. Apa yang kalian lihat boleh dicatat di sana. Silakan nanti biar enak mengisi, dicatat dan dianalisis ya. Silakan keluarkan bukunya, buku paketnya juga bisa dikeluarkan. Perhatikan ya. Nanti apa yang kalian lihat di sana, makhluk hidup
benda mati. Nah, di situ dilihat nanti di videonya. Ya, perhatikan bagus-bagus videonya. Apa yang perlu kalian tulis di sana di dalam videonya nanti. Ini ada 5 menit videonya. Nah, perhatikan objek apa yang kalian dapat di situ ya. Objek apa yang kalian perlihatkan, lalu ciri-ciri makhluk hidupnya seperti apa yang ada di situ, ditulis ya. Nah, baik. Udah melihat videonya? Bisa menyimak bagaimana komponen biotik dan abiotik di sana di dalam akuarium dan di keramba. Nah, kalian coba perhatikan dulu, disimak lagi catatan kalian itu. Nah, Ibu mau tanya nih, pertanyaan di sini pertanyaan langsung ya, nanti jawab salah satu anak jawab. Nah, di sini kalian lihat di situ di dalam akuarium sama keramba itu, nah yang mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk komponen benda mati. Nah, silakan satu orang. Di dalam akuarium tadi yang termasuk makhluk hidup itu apa? Dan di keramba apa? Ikan. Nah, sedangkan komponen benda matinya ada air, apalagi batu, rumput. Oke, rumput di situ termasuk benda mati. Kenapa? Karena rumput di sana tidak ada tanah yang menghidupkannya. Benar enggak? Oke, baik ya. Nah, di sini setelah kita mempelajari video pembelajaran dan kalian sudah mulai mengamati tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya anak-anak. Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak bagi kelompok 4 orang di dalam satu kelompoknya. Silahkan. Ini masuk ke sini. 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4, ini 4. Nah, pas. Ini 4 orang nih dari sini, ya. 4 ya sana dari sini. Bagaimana anak-anak? Semangat dah belajar hari ini? Semangat. Baik. Kita bagi, Ibu bagi LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Di bawahnya ada bahan ajarnya juga. Ini kelompok 2 ya. Ini masuk kelompok 3 sini ya. Ini kelompok 4. Baik. Ayo silahkan diperhatikan LKPD-nya. Lalu Ibu kasih tahu dulu cara mengisi LKPD. Nah, tadi kan kita sudah melihat gambar. Di sini juga sudah ada gambarnya. Perhatikan. Kalian mengisi LKPD-nya di sini merumuskan masalah dari gambar tadi. Ada 2 aja pertanyaan di sana. Langsung dijawab ya pertanyaannya ya. Nah, di sini kalian melihat gambar di bawah sini. Lalu kalian isi di bawah sini. Ini tabelnya. Bendanya apa kalian tulis, apakah dia bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, nanti kalian contreng. Di sini ditulis ya, di tabelnya. Paham? Paham enggak? Kelompok 1. Nah, dan membuat kesimpulannya di belakang. Bagaimana? Kelompok 4? Bisa? Kelompok 3? Bisa? Kelompok 2? Oke, baik. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Nanti kalau tidak paham atau masih bingung, boleh ditanyakan ya. Waktunya lumayan di sini. Ibu kasihkan waktunya biar nanti enak diskusinya ya. Jadi nanti kita diskusi kelompoknya. Ya. Apa peka terhadap rangsangan, Bu? Peka terhadap rangsangan apa, Bu? Maksudnya? Maksud terhadap rangsangan apa? Oh, dia menanggapi gitu. Kayak Putri Malu, jika kita sentuh itu dia mengetuk. Ini bola, ini termasuk ini. Nanti ini pertanyaan di sini dijawab nih. Ini kalian buat pertanyaan lalu dijawab. Merumuskan dari ini tadi. Ini juga dikerjakan, ya? Selamat pagi teman-teman.
Lagi. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti, ada Rumani Kuslius, Febriana, dan Helena Wati. Sekarang kami akan memulai presentasikan hasil diskusi kami. Rumusan masalah, karena mereka memiliki akar di dalam tanahnya, mengalami perubahan suhu, air kotor, dan menyebabkan kematian massal pada ikan-ikan tersebut. Nah, objek apa saja yang tidak memiliki ciri kehidupan? Tas, robot, bola, pesawat. Benda apa saja yang memiliki ciri kehidupan? Manusia, bunga, monyet, burung. Dari hasil pengamatan, adakah benda-benda yang punya ciri yang sama? Makhluk hidup, manusia, bunga, monyet, burung. Benda mati, bola, tas, robot, pesawat. Sekian presentasi dari kami. Yang mau bertanya? Yang mau bertanya, silakan. Silakan, kelompok yang mau bertanya. Tidak? Apakah paham semua? Penjelasan saya apakah jelas? Baik, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Nah, baik, karena mengingat waktu kita untuk diskusi itu kayaknya tidak memenuhi semua, tapi hasilnya mungkin sudah kita bisa tahu hasilnya bagaimana. Yang lain kelompok 2 dan kelompok 4 yang belum maju, ada tanggapan? Tidak ada. Kira-kira paham tidak nih dengan materi komponen biotik dan abiotik yang teman-teman jelaskan? Udah memahami belum? Udah belum? Udah semua memahaminya? Nah, baik, kita simpulkan. Ini Ibu mau tanya dulu sama anak-anak, ya, kita simpulkan dari hasil diskusi kalian ini. Nah, tadi kan anak-anak mengatakan memahami tentang makhluk hidup dan benda mati. Nah, tadi benda mati tadi apa-apa saja? Ayo, apa-apa saja benda mati? Ada bola, tas, robot, pesawat. Nah, Ibu tanya, tadi kan Ibu menayangkan video pembelajaran. Di depan itu kan ada apa? Ikan yang ada di akuarium dengan ikan yang di keramba. Nah, di situ yang termasuk makhluk hidup dan benda mati apa-apa saja? Ya, ikan disebut makhluk hidup. Nah, benda matinya air. Nah, berarti kira-kira yang ada di sekitar kita yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Air. Nah, tadi air untuk kita makan, minum, apalagi nyuci, masak. Nah, fungsi air itu sangat banyak. Nah, maka dari itu komponen biotik dan abiotik itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sampai di sini? Udah bisa dipahami anak-anak? Nah, baik, kalau kalian sudah memahami tentang komponen biotik dan abiotik, Ibu mau memberikan kisi-kisi soalnya untuk anak-anak post testnya ya. Ibu kasih post test. Di sini ada soal yang Ibu buat. Nanti anak-anak mengerjakan soal yang Ibu kasih. Akan boleh kembali ke nih. Tidak ada pennya tadi, mana ya? Ibu ambil ke pennya. Nih, soalnya kalian lihat di sini. Kan yang mana termasuk dalam nih.
Iya, ntar ya. Ayo, baik. Kalau udah selesai, silahkan dikumpulkan. Ya, di atasnya tulis nama. Ya nanti. Boleh sekalian dikumpulkan? Ya. LKPD-nya aja. Materinya boleh diambil. LKPD-nya aja. Itu boleh diambil. LKPD-nya aja. Ibu minta LKPD-nya aja. Ininya boleh, materinya boleh diambil. Mana tadi hasilnya? Mana? Ini kah? Oke. Ulangannya udah? Ulangannya udah? Tesnya? Tesnya udah? Ya. Oke. Udah dikumpulkan semua belum? Sudah ya? Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Kita tepuk tangan dulu ya untuk kelompok yang sudah maju tadi. Nah, baik, kelompoknya bagus, walaupun tidak semuanya bisa presentasi, tetapi Ibu udah bersyukur masih ada waktu untuk yang presentasinya. Nah, baik, selanjutnya, karena mengingat waktu sudah mau habis, nanti kita ada mengadakan refleksi. Nah, sambil kita mengadakan refleksi ini, nanti anak-anak mengisi refleksi ini ya di akhir pembelajaran Ibu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu mau memberikan anak-anak PR. Melanjutkan materi, silahkan coba buka halaman, buku paketnya itu. Coba buka buku paketnya tentang klarifikasi makhluk hidup. Kita mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, minggu ini, minggu depan kita mempelajari tentang, coba halaman berapa itu? Ibu ndak hafal halamannya. Halaman berapa? Selanjutnya kita mempelajari tentang interaksi antara komponen penyusun suhu suatu ekosistem. Nah, di situ nanti kita mempelajari tentang ekosistem lagi di bab berikutnya ya. Tolong nanti anak-anak dipelajari di rumah. Minggu depan kita mempelajari pelajaran selanjutnya. Halaman 44 dan 45. Nah, itu pelajaran minggu depan. Nah, sekarang Ibu memberikan refleksi tentang guru ya. Bu kasih waktu 5 menit ya ini ya. Ya, boleh kerjakan sekarang. Iya, ntar ya. Apa? Ini bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Tulis 1 di situ. Apakah ada kesulitan saat pelajaran edukasi makhluk hidup? Ada tidak? Kamu baca ini, tinggal kamu jawab 1, 2, 3 gitu. Tulis di bawah sini ya. Tulis di bawah jawabannya. Tulis 1, 2, 3 di situ. Waktu tersisa 3 menit. Jawab. Jawab. Ya. Ya, di bawahnya. Tulis saja poin 1, 2. Ya, iya, tapi kalian yang ngoreksi. Enggak apa-apa. Tidak masalah nih, tulis ya, enggak apa-apa. Apapun komentar kamu di situ Ibu terima. Ya? Silakan. Saya Ibu kasih waktu 2 menit lagi menyelesaikannya. Nah, kalau udah silakan kumpulkan. Kumpulkan, Nak.
Dah, nak, ayo kumpulkan. Tulis namanya aja di atasnya. Dah, yuk tulis namanya aja di atasnya. Tulis nama. Namanya udah tulis. Dah. Apa-apa. Oke, terima kasih ya. Udah memberi refleksi. Nah, baik, di pembelajaran kita Ibu mengucapkan banyak terima kasih pada hari ini. Kita masih semangat belajarnya karena di pagi hari. Nah, karena jam kita udah selesai, Ibu minta satu orang anak untuk memimpin doa. Ayo, Ibu persilahkan karena tadi diawali dengan doa dan selesainya juga diawali dengan doa. Ya, silakan. Ya. Amin. Oke, siapkan. Siapkan? Oke, selamat siang semuanya.